Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bersekutu bersama di tempat ini. Kita kembali beribadah kepada Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memperkenankan kita untuk datang beribadah kepadanya pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Nyanyian, ku nyanyi haleluya. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini.
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah. Bersatu di dalam doa. Segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk datang beribadah kepada-Mu. Sekiranya Engkau Tuhan yang menolong kami, melayakan kami pada saat ini, supaya kami Tuhan benar-benar diberikan kefokusan untuk datang beribadah kepada-Mu pada saat ini. Supaya kami juga boleh berkenan kepada-Mu untuk datang beribadah pada saat ini. Karena kami tahu Tuhan, dan kami sadar bahwa banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Mulai dari sifat kami, perbuatan kami, tingkah laku kami Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kami mau datang kepada-Mu. Kami memohon pengampunan daripada Engkau. Sekiranya Engkau Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Agar ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang datang beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini maupun yang belum datang ke tempat ini. Sekiranya Engkau Tuhan yang menolong, memimpin sepanjang ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kepada-Mu ibadah kami pada saat ini. Dari awal pertengahan hingga kami mengakhiri ibadah ini nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah puji-pujian dan penyembahan kami pada saat ini. Hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita terus memuji-muji Tuhan dengan pujian terang mulia. Orang majus yang termasyhur dihentak
Bapak Ibu, hari Natal sebentar lagi akan tiba, kita tinggal menunggu harinya saja. Tetapi pada saat ini mari kita sebagai umat Tuhan, kita akan terus memuji-muji Tuhan. Mari kita menyambut Sang Raja itu yang sebentar lagi akan datang. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Dengan tetap berdiri, mari kita mengingkrarkan iman percaya kita pada pagi hari ini dengan pengakuan iman rasuli, dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan doa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya nanti dapat kita mengerti dan dapat juga kita lakukan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Dia telah diam di antara kita sekarang ini. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh datang, boleh memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu, dan kami sebentar akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Tuhan, biarlah Engkau urapi akan hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu.
Tuhan, hamba-Mu hanya dapat menyampaikannya karena Engkau yang mengurapinya, Engkau yang memakai lidah bibir mulutnya. Kuduskan Tuhan, layakan, dan bukakan hati kami untuk mendengar. Tolong Roh Kudus, jelaskan firman-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Pagi ini saya akan berbicara tentang Bethlehem Efrata yang perlu dikenang. Maksudnya bukan asal dikenang, tetapi diperhatikan. Ada apa di sana? Ada apa yang perlu kita perhatikan? Kita perlu untuk itu semua. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Mika. Kitab Mika. Kitab Mika. Mika pasal pertama, ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyat, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Kita teruskan pasal 5. Mika pasal 5. Saya akan bacakan lagi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Bethlehem di tanah Efrata tidak ada yang memperhatikan. Kota itu kecil. Kota itu seakan-akan hilang dari pandangan dari orang-orang Israel. Bahkan sampai saat ini Bethlehem tidak terletak di tanah Israel. Bethlehem ada di bawah Palestina. Jadi kalau saudara mau ke Bethlehem, saudara harus keluar dari Israel dan masuk ke Palestina. Ada di sana, Bethlehem ada di Palestina. Tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Padahal Bethlehem di tanah Efrata, tempat kelahirannya Daud, raja besar di Israel. Daud orang Bethlehem. Dan Daud juga dulu tidak diperhatikan. Daud hampir tidak kalau orang sini bilang diuongke katanya ya.
tidak dianggap. Kenapa? Pada saat Nabi Nathan datang untuk mengangkat salah seorang putra dari Isai untuk menjadi raja Israel menggantikan Saul. Satu persatu kakak daripada Daud itu dipanggil. Setelah semuanya yang laki-laki dipanggil, Tuhan bilang, tidak, bukan yang ini, bukan yang itu, bukan Simeon, bukan siapapun. Sampai akhirnya Nathan harus tanya, tidak ada lagi anakmu? Ada. Tapi itu, ya dia hanya penggembala. Tidak ada artinya. Dia masih muda sekali. Tidak dianggap. Kalau kita perhatikan di beberapa tulisan Mazmur, Daud bilang, aku tidak dipedulikan. Aku terbuang. Memang seperti itu. Tetapi Tuhan yang mempedulikan Daud. Dan ia yang diangkat menjadi raja Israel, raja yang kedua. Setelah itu, tidak lagi diperhatikan tempat itu. Yang diperhatikan justru hanya Yerusalem. Yerusalem yang menjadi perhatian banyak orang. Orang hanya memperhatikan yang besar, yang agung, yang hebat. Dan Samaria diperhatikan. Tetapi saudara, apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, dari apa yang tadi kita baca, Mika justru hidup pada zaman Yotam. Siapa Yotam? Yotam adalah Raja Yehuda. Pada Yotam naik tahta, di Israel ada raja yaitu Pekah bin Remalia. Yerusalem waktu itu di bawah Yotam. Yotam adalah Raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Baik di mata Tuhan. Dipandang baik di mata Tuhan. Sayang, Pekah bin Remalia yang jahat, hidup jauh dari Tuhan. Panjang umurnya. Tetapi Yotam tidak panjang. Yotam digantikan oleh anaknya yang bernama Ahaz. Ahaz naik raja. Menggantikan akan Yotam. Tetapi Ahaz, Raja Yehuda yang seharusnya takut akan Tuhan. Tetapi justru Raja Yehuda ini adalah raja yang sangat-sangat jahat. Menghancurkan Yehuda. Membawa Yehuda kepada penyembahan Baal, penyembahan berhala. Bahkan anak-anak dari Raja Ahaz, anak-anaknya sendiri dipersembahkan menjadi korban bakaran. Sungguh sangat mengerikan. Keadaan itu luar biasa menakutkan. Anak raja bukan pada saat itu senang. Anak-anak raja juga berpikir, apakah aku juga akan dikorbankan? Apakah aku juga akan dikorbankan? Inilah keadaan pada waktu itu. Bagaimana keadaan di negara yang satunya lagi, yaitu saudaranya, yaitu Israel. Di sana pun lebih buruk lagi orang menyembah kepada dewa-dewa yang bukan Allah. Semua tempat gunung-gunung, semua pohon-pohon yang rimbun dijadikan tempat pemujaan. Ini dilihat semua oleh
Mika. Waktu Mika melihat ini, hatinya pedih, sakit. Bagaimana ini harus disampaikan supaya mereka bertobat. Tidak mudah untuk bawa orang bertobat. Dan kita melihat lagi apa yang terjadi. Tuhan menghukum kerajaan Yehuda. Ahaz diserang oleh Asyur. Asyur masuk, Yehuda kalah. Akhirnya Yehuda, Raja Ahaz, ditawan. Tapi harus membayar upeti. Kalah sudah. Mestinya Raja Yehuda, keturunan daripada Daud ini, seharusnya menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Tetapi jauh daripada Allah. Suatu saat, tidak terlalu jauh dari waktu itu, Pekah bin Remalia, Raja Israel, menyerang tentara Yehuda. Tentara yang mesti tentara Allah, barisan Allah. Kalah luar biasa. 120 tentara Yehuda mati pada saat perang diserang oleh Pekah bin Remalia. Bukan hanya itu saja, 200.000 penduduk Yehuda ditawan, hendak dibunuh juga. Tetapi datang seorang nabi yang namanya Nabi itu bernama Nabi Odet. Belum pernah dengar ya nama Nabi Odet ya. Ada Nabi Odet. Nabi Odet datang pada saat tawanan yang 200.000 itu akan dibunuh. Odet berkata, "Hei tentara-tentara ya Israel, apakah engkau lebih baik daripada tentara saudaramu Yehuda? Yang kau tawan ini adalah saudaramu, tapi kau tawan mereka. Takutlah akan Tuhan, sadar bahwa engkau Yerusalem, bahwa engkau Israel, engkau lebih buruk daripada Yehuda. Jangan sampai amarah Tuhan datang kepada Israel." Odet menyadarkan Israel. Dan saat itu Israel sadar untuk tidak membunuh yang 200.000 ini. Dibebaskan, dikembalikan, bahkan diberi makan, diberi pakaian, kemudian pulang. Kembali ke Yehuda. Apakah Ahaz bertobat setelah mendapatkan perlakuan yang baik? Ahaz tidak bertobat, semakin jahat, semakin tidak karuan. Dan juga bagaimana dengan Israel? Israel memang asalnya jahat, tetap jahat. Apa yang dikatakan oleh Nabi Odet hanya sekedar didengar. Setelah itu mereka menyembah berhala kembali, bahkan lebih jahat lagi. Inilah keadaan yang sangat mengerikan. Ini semua dilihat oleh Mika. Mika hanya Mika mencucurkan air mata, sedih, hanya bisa berdoa, tetapi tidak diperhatikan oleh Israel maupun Yehuda. Apa yang terjadi kemudian? Ahaz diserang lagi oleh Asyur. Raja Asyur menyerang Yehuda. Kalah lagi. Dan
kepada Raja Asyur. Diminta tolong, yang sudah mengalahkan ini diminta tolong. Untuk apa? Mengalahkan orang-orang Edom yang menyerang kepada Yehuda. Aku akan bayar kamu. Bayar dengan emas. Bayangkan. Untuk supaya tidak diserang. Ahaz memotong emas di bait Allah. Emas, perhiasan emas, dinding emas di bait Allah. Dikerat, dipotong, dan diserahkan kepada Raja Asyur, Tilgat-Pilneser. Apa yang terjadi? Ahaz semakin ditekan oleh Raja Asyur. Bukan tambah baik, tambah mengerikan, tambah parah. Tetapi tidak bertobat. Malah dilakukan lagi dosa yang luar biasa. Ahaz minta supaya diberi tanah dari Damsyik. Dan tanah itu dibawa untuk dibuat mezbah bakaran dan ditaruh di dalam bait Allah. Ini adalah dosa yang sangat besar. Bait Allah telah dinodai dengan dibawanya mezbah bakaran yang bukan untuk Allah, tapi untuk dewa-dewa orang Damsyik. Ini kesalahan yang luar biasa. Bukan hanya itu, perlakuan yang tidak adil. Biasanya saudara, kalau negara pimpinannya tidak karuan, tidak takut Allah, maka pimpinannya akan menghancurkan negeri itu sendiri. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Perampokan terjadi di mana-mana. Segala sesuatu yang bersifat kejahatan ada semua. Dan ini membuat sedih. Rakyat menderita. Rakyat Yehuda menderita. Mereka hanya bisa menangis. Tetapi tidak bertobat. Ini yang luar biasa. Mau diapakan lagi? Mau dipukul di mana lagi? Kalau Yesaya bilang tempat untuk dipukul tidak ada lagi. Saudara-saudara, hati-hati. Kalau kita sudah jatuh dalam satu hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik yang lain akan menyertai. Doakan untuk bangsa kita, doakan untuk negara kita, supaya dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak hanya memikirkan untuk keuntungan sendiri. Sebab kita sudah lihat banyak di dalam sejarah, bagaimana pimpinan yang tidak baik, maka rakyat akan menderita. Kejahatan ada di mana-mana, pelacuran ada di mana-mana, pembunuhan ada di mana-mana, begal ada di mana-mana. Segala sesuatu akan menjadi kacau. Doakan negara kita, saudara. Doakan Indonesia. Ini adalah bagian kita untuk mendoakan, tangisi Indonesia. Tangisi negara kita. Supaya jangan terjadi seperti apa yang terjadi pada Yehuda. Kejadian yang begitu memahitkan bagi Ahaz. Dan akhirnya Ahaz meninggal. Mati. Dikuburkan. Dan kemudian kita lihat bagaimana dengan kerajaan sebelahnya, yaitu saudaranya, yaitu Israel. Tadi kita lihat Pekah bin Remalia. Ini sudah dulu waktu dia naik jadi raja. Dulu dia adalah seorang panglima. Tetapi dia membunuh rajanya. Raja Israel bukan dari satu keturunan. Raja Israel adalah raja-raja yang berontak terhadap pimpinannya dan saling bunuh di kerajaan Israel. Dan
Pekah bin Remalia dibunuh oleh Hosea. Di sana ada Hosea. Hosea yang membunuh akan Hosea bin Ela membunuh akan Raja Pekah bin Remalia. Pada zaman siapa? Zaman Ahaz tadi. Dan kita melihat lagi. Pekah bin Remalia dipimpin oleh Hosea. Hosea naik raja. Tetapi penuh dengan darah. Tangannya penuh dengan darah. Pemerintahan yang penuh dengan darah. Akibatnya kacau. Oleh karena itu saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan untuk pemilihan pemimpin negara kita. Jangan yang berdarah-darah yang bisa naik. Sebab kita akan menghadapi hal-hal yang sangat menyedihkan. Kita melihat tadi, Ahaz yang sudah meninggal digantikan oleh Hizkia. Raja Hizkia raja yang baik. Dia tidak seperti ayahnya. Kalau kita perhatikan bagaimana Hizkia rupanya, ini bukan tertulis di dalam Alkitab. Tetapi saya lihat ini dari apa yang terjadi di dalam keluarga daripada Ahaz. Hizkia adalah salah seorang putra dari raja yang bebas dari dipersembahkan kepada dewa-dewa Baal. Hizkia, dia mengerti hal itu. Tahu apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia bertobat, tidak seperti Ahaz. Hizkia mencari Tuhan. Hizkia baik di mata Tuhan. Dan dia mendirikan mezbah Tuhan. Mezbah Baal diruntuhkan. Semua tempat-tempat Baal dihancurkan. Saudara-saudara, Hizkia takut akan Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup Hizkia, dia serahkan kepada Tuhan. Hizkia mendapat perlindungan dari Tuhan. Waktu Asyur menyerang, Asyur dikalahkan oleh Tuhan. Hizkia tidak berperang, tapi Asyur kalah oleh tentara Tuhan sendiri. Hizkia mengalami pertolongan demi pertolongan. Yehuda pada saat itu maju luar biasa. Raja-raja sekitar takut kepada Hizkia. Dan pada saat Hizkia menjadi kuat, menjadi orang yang diberkati, maju. Sayang, setelah Hizkia ditambahkan usianya 15 tahun lagi. Apa yang terjadi dengan Hizkia? Hizkia justru tidak setia lagi kepada Tuhan. Bukan menyembah berhala, tetapi sombong, angkuh. Hizkia anggap dirinya berhasil untuk melakukan semua perbaikan-perbaikan di Yehuda. Dan Hizkia diingatkan oleh Nabi Yesaya bin Amos datang. Yesaya mengatakan bertobat, tetapi Hizkia tetap angkuh. Suatu saat utusan Raja Babel datang berkunjung ke Yehuda, ingin bertemu dengan Hizkia. Karena Hizkia terkenal begitu hebat keadaan negeri Yehuda. Kuat sekali. Pada saat Hizkia, semua Paskah dilakukan. Segala perayaan-perayaan pondok daun yang lain semua dilakukan. Dan kemudian kita melihat rasanya Hizkia, saya sudah melakukan semua apa yang Tuhan mau. Aku sudah lakukan itu.
Dan waktu tamu dari Babel datang, dia perlihatkan, inilah Yehudaku, hasil kerja yang aku lakukan. Hebat, bangunan yang luar biasa. Semua emas-emas, begitu banyak. Bait Allah sudah diperbaiki. Segala sesuatu, kekayaan di dalam istana daripada Hizkia ditunjukkan. Indah sekali, dipuji oleh utusan Babel. Dan hal ini didengar oleh Yesaya bin Amos. Yesaya datang kepada Hizkia. Hizkia, apa yang kau tunjukkan kepada Raja Babel? Aku tunjukkan semua. Apa yang telah kukerjakan, apa yang telah menjadi jerih payahku, aku tunjukkan semua. Langsung Nabi Yesaya berkata, apa yang dilihat oleh Raja Babel, oleh utusan Babel ini, akan diangkut semua ke Babel. Perhatikan ini. Dan Yesaya, pada saat itu Hizkia mendengar apa yang dikatakan oleh Yesaya bin Amos. Bukan bertobat. Harusnya dia menangis. Dia bilang, oh Tuhan ampun aku salah. Tidak bertobat. Bayangkan, seorang raja yang besar, takut akan Tuhan. Tapi pada akhir pemerintahannya menjadi tidak baik. Kenapa? Sombong, angkuh. Akibatnya kita melihat apa yang menjadi jawab dari Hizkia. Oh, waktu dia mendengar kata-kata dari Yesaya, sungguh baik firman Tuhan itu. Ya, baik firman Tuhan ini. Tapi dalam pikiran Hizkia, yang tidak baik nanti akan terjadi. Bukan pada zamanku. Biarlah pada zamanku semua indah. Semua baik. Semua beres. Itu bukan zaman saya. Zaman saya sedang makmur-makmurnya. Zaman saya baik. Kalau itu nanti terjadi, itu bukan zaman saya. Silahkan itu terjadi. Bayangkan seorang pimpinan tidak memikirkan ke depan, hanya memikirkan kepada dirinya sendiri. Ini masalah, ini persoalan. Saudara, jangan berpikir kita hanya di sini baik. Pikirkan ke depan bagaimana. Apakah keturunan kita akan tetap baik atau tidak? Seringkali saya mendengar atau kita seringkali kadang-kadang saya lihat di belakang tulisan truk, dalam tulisan di belakang tulisan truk itu ada gambar mendiang Presiden Soeharto. Terus dia ada tulisan di situ, masih enak zamanku toh, masih lebih enak zamanku toh. Saudara, Soeharto itu lihat dari mana sih? Kata-kata itu dari mana? Hizkia. Hizkia. Saudara ingat, jangan bangga dengan keadaan kita sekarang. Jangan bangga dengan apa yang ada sekarang. Lihat ke depan. Apakah yang kita lakukan berguna untuk ke depan atau tidak? Akan melakukan sesuatu yang baik atau tidak. Perhatikan ke depan. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang telah kita bangun sekarang, apakah menjadi sesuatu yang berguna untuk ke depan? Saudara-saudara, orang hanya berpikir kebesaran-kebesaran. Tidak melihat bagaimana kita mulai dari sesuatu yang sepi. Dan pada saat itu Mika bernubuat.
Hei Bethlehem Efrata, engkau bukan yang terkecil di tanah Yehuda. Karena dari padamu akan muncul seorang Mesias yang akan menjadi raja untuk selamanya dan kekal kerajaannya. Saudara-saudara, Bethlehem tidak dipedulikan. Oleh karena itu saudara, perhatikanlah hal-hal yang sederhana yang dapat kita lihat dan kita perhatikan dan kita pegang. Hamba-hamba Tuhan, jangan anggap diri mampu dan hebat, tapi perhatikanlah. Berikanlah sesuatu ke depan. Apa yang ke depan? Saudara tahu apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Mika tentang Bethlehem? Terjadi. Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Efrata, tanah Yudea. Saudara, tahu satu yang luar biasa terjadi di padang Efrata. Saya ingin tanya, siapa yang pernah dengar musik simfoni yang paling indah? Di mana musik simfoni yang indah? Beberapa tahun yang lalu, dulu hampir setiap tahun, bisa setahun 2 kali, Orkestra Simfoni Surabaya di bawah pimpinan Solomon Tong itu bagus sekali menunjukkan satu permainan musik simfoni yang indah. Tempat yang dipakai di mana? Di Hotel Hyatt. Luar biasa. Oh, bukan di Hotel Hyatt, itu di apa namanya? Aduh lupa saya. Di dekat Tugu Kupang itu apa sih? Ada hotel besar. Nah, di hotel itu. Harga tiketnya mahal. Tidak sembarang orang bisa. Karena harus beli mahal. Saya kadang-kadang diberi tiket oleh yang main di sana. Dan saya dapat dan saya bisa lihat. Saudara-saudara, untuk dapat mendengar kor yang bagus, bayar. Dulu kor dari Abdiel bikin konser di Bandung, di satu gedung yang bagus. Harus akustiknya bagus. Tiketnya mahal. Dan orang yang datang, orang yang berkecukupan. Tetapi tahu saudara, simfoni yang paling indah, orkestra yang paling indah yang pernah terjadi. Dan penontonnya yang hadir bukan orang-orang besar, tapi orang-orang yang sangat sederhana dan paling sederhana. Bahkan oleh orang Mesir dianggap hina, dianggap sesuatu yang tidak ada artinya. Di mana gembala-gembala di padang Efrata boleh mendengar satu pujian simfoni musik yang indah. Malaikat turun dari surga memuji Tuhan ketika Yesus lahir. Sekali-kalinya dalam sejarah dunia. Malaikat datang menyanyikan pujian bagi Allah. Kidung yang merdu bagi Allah. Siapa yang dengar? Gembala-gembala. Bukan raja-raja besar, bukan orang-orang hebat, tapi orang-orang yang sederhana. Boleh dapat bagian untuk itu. Saudara-saudara, sebentar ketika Yesus datang, sangkakala berbunyi. Apakah saudara akan hadir di situ? Kita boleh mendengarkan nyanyian yang begitu luar biasa. Yang dinyanyikan oleh para malaikat. Dan kita ikut memuji di sana. Saudara, siapkanlah untuk itu. Jangan sampai kita ketinggalan.
Malaikat yang pertama bawa pujian yang luar biasa di taman di padang Efrata. Biarlah kita nanti akan dengar pujian itu datang dan kita akan dengar bersama-sama pujian dari Tuhan. Pujian buat Tuhan yang dinyanyikan oleh para malaikat. Kita akan dengar lagi itu. Bahkan kita akan ikut serta menyanyikan pujian itu. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih boleh merenungkan firman-Mu. Tolong supaya kami tidak melihat sesuatu yang besar-besar. Dan kami lupa akan keadaan kami. Kami hanya melihat keadaan diri kami yang baik. Tidak melihat ke depan apa yang harus terjadi, yang harus lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kau menyadarkan kami. Supaya kami menyadari bahwa kesederhanaan, sesuatu yang rupanya tidak ada artinya, menjadi berarti, menjadi sangat-sangat indah. Oh Tuhan, terima kasih. Sebentar ketika Engkau datang kembali dengan segala kebesaran-Mu, dengan pujian yang luar biasa, biar kami boleh menyambutnya, kami boleh mendengar pujian itu. Oh Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri akan menjelaskan kepada kami apa yang harus kami lakukan setelah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Pertama, nanti sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, pukul 4 sore, ada perayaan Natal untuk sekolah minggu. Berikutnya, minggu depan, ibadah dan perayaan Natal diadakan pada sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Harap jemaat memperhatikannya dan ibadah pagi dijadikan satu pada sore hari. Dengan perkataan lain bahwa ibadah pagi tidak ada pada minggu depan. Ketiga, setiap hari Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa, dapat menghubungi Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan, atau hamba Tuhan yang lain di gereja ini untuk didoakan. Yang keempat, setiap hari Sabtu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore, ada ibadah PRBK bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Berikutnya, iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani dan aksi Rp2.000 dapat dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk. Ini digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Persembahan Natal dapat dimasukkan di dalam amplop, diberi kode Natal, lalu masukkan dalam kantong persembahan yang diedarkan. Petugas pengumpul persembahan pada hari ini adalah Saudari Gebi dan Saudari Resa. Kepada yang bertugas,
untuk maju ke depan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kolekte, dan persembahan pekabaran Injil, kantong merah untuk kolekte dan kantong biru untuk persembahan pekabaran Injil. Firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan diambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama ini. Engkau telah mencukupi akan segala kebutuhan kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh dalam keadaan yang kecukupan semua. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat dipakai, dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan Betapa Tidak Kita Bersyukur. Semua
berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, dan kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang, Bapak Hendrawan yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memelihara kehidupannya, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan akan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini, yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Kami berdoa Tuhan untuk panitia Natal, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka mampu untuk mempersiapkan untuk perayaan Natal pada minggu depan tanggal 17 Desember 2023, agar pelaksanaannya boleh berjalan dengan baik, lancar, dan mendapat pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberikan cuaca yang cerah, agar banyak jemaat yang bisa dapat hadir di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana tahun depan pada bulan Februari akan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden, juga pemilihan calon legislatif. Kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada kami semua. Tolong Tuhan, berikan kami kemampuan untuk memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri ataupun kelompok golongan, tetapi dapat memikirkan seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan ekonomi pada saat ini, harga-harga sembako, bahan pangan sudah mulai naik. Kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk dapat menekan harga-harga, sehingga masyarakat dapat menjangkau untuk membeli semua kebutuhan pangannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk cuaca yang ekstrim. Tolong Tuhan, agar supaya banjir bandang, erupsi dari gunung-gunung berapi, biarlah Tuhan tolong semua. Tuhan saja yang dapat menolong kami untuk menjauhkan kami dari semua mara bahaya ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami tiba di rumah dengan selamat. Tapi kami akan berdoa Tuhan, doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.